bisik-bisik aja bisa aja deh. Bilang aja abang kalau ntar Syamila misalnya nih udah nggak kuat sama si Aksai, abang siap mau nampung Syamila di rumah. Nah, kau aja lu masa gua kalah sama penyanyi dangdut. Asik. Oh langsung. Abang kan bukan penyanyi dangdut tapi kan penampilan dangdut abang. Pinky, merah. Pokoknya kalau gaya masih dilawan deh Hotman Paris deh. Tabrak lari ya? Tabrak lari, tabrak hajar. Ngomong-ngomong soal pernikahan, Kalina udah 2 kali nikah dan 2 kali bercerai. 2 kali cerai? Ya, bener ya? Oke, ada trauma nggak untuk memulai lagi sama laki-laki? Atau jangan-jangan banting setir ke arah lain nih? Maksudnya pengen sendiri dulu gitu. Kalau dibilang trauma, yang pertama pasti trauma, ada traumanya. Cuma kan berjalannya waktu kita harus move on ya. Nah kalau yang kedua kali ini bukan trauma kan atau sedih karena perpisahan. Tapi karena yang kedua ini saya tuh, kan waktu itu kamu tahu juga aku tuh keguguran. Nah jadi lebih sedihnya tuh kegugurannya itu bukan karena perpisahannya. Jadi kalau dibilang trauma, saya hidup sendiri. Saya cari makan sendiri, saya cari uang sendiri, segala macam serba sendiri. Kalau misalkan terus menerus ke otak kita ke situ terus, yang ada kita nggak move on dan kita nggak akan bisa kerja gitu. Dari mana kita bisa hidup? Jadi buat aku apapun itu sekarang menjadi pembelajaran untuk jadi lebih baik lagi. Gitu. Dan usia makin bertambah, kita harus makin lebih mikir lagi. Nggak maulah yang udah-udah kayak gitu loh. Tapi kalau Syamila jelas-jelas di sini mulai menuju ke arah Itu. ya ke arah itu, tapi belum ya masih. Ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan. Ya. Dan kelihatan sepertinya adalah karena will, ya, benar nggak? Karena ada wanita lain. Iya. Kalau kamu 2 kali perkawinan, apakah juga karena ada will, peranan wanita lain? Kalau yang kedua ini karena ketidakcocokan dalam arti cara berpikir kita tuh jauh banget. Oke, berarti yang kedua ini tidak ada will, tapi yang pertama ada will. Yang pertama balik lagi seperti tadi saya bilang, saya tidak mau menjawab di sini gitu. Oh, kalau di pengadilan sudah jelas disimpulkan apa itu. Kalau kau bilang kalau yang pertama tidak ada will, artinya berarti yang kedua tidak ada will, berarti yang pertama ada will. Oke, kalau di pengadilan itu udah jelas, hakim langsung dok gitu. Palu ya. Kalau di pengadilan gitu ya bang? Kenapa? Kalau dijawab tapi udah. Ya itu udah, karena itu logika hukum namanya kan, udah langsung dipakai itu. Jadi kalian merasa bahwa memang di perkawinan itu penyebab antara lain keretakan itu antara lain juga karena godaan wanita lain. Saya tidak bilang kegodaan ke situ. Secara umum perkawinan. Secara umumnya gini, maksudnya mungkin saat itu juga kan saya juga masih muda, Dedi masih muda dan juga mungkin pergaulan juga atau segala macamnya gitu. Mungkin saya juga menjadi istri bukan istri yang baik juga dan dia juga bukan suami yang baik. Kau merasa bukan istri yang baik, kamu setia nggak selama nikah sama Deddy Kobuser? Alhamdulillah sih. Jadi kamu merasa tidak baik apanya? Apakah kau pelayanannya kurang di kamar atau apa? Saya merasa saya bukan wanita yang sempurna. Saya bukan manusia yang sempurna, pasti saya melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan sampai terjadi sesuatu dan sampai kita harus berpisah, saya nggak mau lagi bilang karena kesalahan dari seorang Deddy Corbuzier aja. Benar nggak katanya Deddy Corbuzier ini sebentar lagi akan menikah karena kan sudah propose atau melamar pacarnya. Kemarin katanya juga pada saat lamaran itu pada saat lagi ulang tahun kalau nggak salah ya. Kalina sendiri yang memang notabene deket nih sama pacar barunya Deddy Corbuzier sekarang, bener nggak berita itu? Tujuan lamaran itu pasti kan mereka endingnya kita mau menikah gitu kan, dan yang saya tahu sih mau ke situ, cuma kapan, di mana dan tanggal berapanya sih saya belum tahu pasti gitu. Jadi mudah-mudahan didoakan aja. Jadi saya juga ngomong sama Deddy bahwa Dad, saya mendoakan ini yang terbaik dan ini yang terakhir. Kamu ngomong gitu? Aku bilang congratulations. Jadi sama siapapun yang bertanya saya selalu bilang mudah-mudahan seorang Deddy Corbuzier itu belajar dari pengalaman dan kesalahan kita yang sebelumnya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dulu jangan dilakukan lagi ke yang sekarang gitu. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan manusia jalan kaki kesandung di lubang yang sama kan bodoh namanya gitu kan, konyol ya. Saya mengakui saya bodoh karena saya tersandung di yang lubang yang sama gitu. Jangan seperti itu. Jadi balik lagi yang dia bilang kamu juga nikah kan karena gini-gini cerai lagi. Iya, makanya jangan seperti saya gitu. Ini mengakui loh bang bahwa memang saya tuh ibaratnya nikah pertama bercerai, nikah kedua bercerai lagi. Artinya si Kalina tuh bilang sama Deddy kalau bisa lu jangan seperti gue gitu. Jarang-jarang kan maksudnya orang mau mengakui kesalahan. Ini perkawinan keberapa bagi Deddy? Deddy kedua, Kalina kan mau ketiga ntar. Amin. Kamu baru kedua. Kalau saya minta kalau suatu saat kita cocok kamu usah nikah deh. Asik. Ya. Jadi apa? Buffalo Gathering? Iya benar-benar. Aku mau tanya kamu nih, yang sudah pengalaman dalam kehidupan suami istri. Kalau seseorang itu sudah tahu dirinya tidak mungkin setia, Ya. ya, apalagi yang hidup dalam dunia selebriti seperti itu,
Kau nggak rekomen misalnya kepada orang yang pernah dekat sama kamu, Mas nggak usah nikah lagi deh, toh juga kau bakal pindah lagi ke wanita lain. Kalau gini, sebenarnya pada dasarnya aku tuh tipe perempuan yang benar-benar kalau misalkan menjalin suatu hubungan, apalagi dalam rumah tangga, saya tuh tipe istri atau ibu rumah tangga yang benar-benar yaudah melayani suami, tipe seperti itu. Lu tau lah ya kayak gimana gue. Jadi maksudnya kalau misalkan memang nanti Tuhan memberikan saya jodoh lagi, saya kayak tadi saya bilang, saya buat apa saya trauma gitu, karena memang tujuan saya hidup saya pengen bahagia.